Ketika kita bekerja berproduksi dengan maksimal, banyak orang berusaha untuk menabur, tetapi di dalam pikirannya dia berusaha untuk menabur supaya dia bisa menuaikan hasil. Saudara bisa bayangkan, bahkan dia menggunakan ayat firman Tuhan untuk membela dirinya, membela apa yang dia lakukannya. Seperti yang terambil dalam 2 Korintus 9 ayat 6-8, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang mengambil ayat ini bahwa dia ketika dia menabur sedikit, maka dia akan menuai sedikit. Dia menabur banyak, dia akan menuai banyak. Audio Jungle. Audio Jungle. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saudara berada saat ini, salam transformasi. Mari kita membuka firman Tuhan terlebih dahulu yang terambil dari Injil Matius 13 ayat 26-29. Kita melanjuti dari kisah sebelumnya, dari episode sebelumnya ya. Saat ini kita membaca firman Tuhannya. Firman Tuhan berkata, ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah ilalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada episode sebelumnya kita membahas bagaimana sebenarnya kita harus menjaga hidup kita harus berhati-hati karena Bapa di surga pun tahu bahwa kita hidup di tengah-tengah lingkungan yang sangat jahat. Dan pada saat ini kita membahas mari kita hidup maksimal. Mari kita harus produktif dalam hidup ini. Kenapa? Saudara, dikatakan bahwa ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, berarti kalau gandum itu mulai tumbuh dan berbulir, berarti dia harus bekerja. Dia harus bekerja keras, harus dengan giat. Dia harus bagaimana bisa menyerap hal-hal yang baik di dalam tanaman tersebut. Saudara, berbicara tumbuh dan mulai berbulir, ini berasal dari eblastesen ho kortos kai kapron. Saudara, ini bisa diartikan sebagai bertumbuh dan menghasilkan buah. Saudara, berarti tanaman gandum tersebut harus bertumbuh dan menghasilkan buah. Bertumbuh dan menghasilkan buah bukan berarti dia harus diam saja, tetapi dia harus bekerja dengan keras, dia harus ulet, dia harus tekun supaya bisa menghasilkan buah yang baik. Saudara, di dalam kehidupan kekristenan kita pun harus bertumbuh dan harus menghasilkan buah. Supaya kita bisa bertumbuh dan menghasilkan buah, kita tidak bisa kita hanya berdiam diri, kita hanya berdoa, kita tidak mau beraktivitas dengan orang lain. Justru kita harus bagaimana menyerap kehendak Tuhan, kita melakukannya dalam kehidupan ini, kita melakukan firman Tuhan yang sebagai kebenaran itu, supaya kita bisa bertumbuh di dalam kebenaran tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah jelaskan sebelumnya bagaimana lalang tersebut berasal dari bahasa aslinya zizania, yang berasal dari katanya zizanion, yang bisa diartikan sebagai resembling with except that the grains are black. Suatu tanaman yang menirukan gandum. Saudara, kita harus berhati-hati juga ketika kita harus berjuang supaya kita tidak sama dengan lalang tersebut. Saudara, sering dalam kehidupan kita, banyak orang mungkin kita merasa bahwa itu baik, itu benar. Tetapi saudara, ketika kita merasa bahwa orang itu baik, kita tidak tahu, kita hanya melihat dari sisi luarnya saja. Dia baik, dia beramal, tapi kita tidak tahu motivasi dalam kehidupannya. Apa yang kita tahu, saudara? Kita hanya melihat dari sisi luar. Setiap orang mungkin dia berbuat baik, tapi kita tidak pernah tahu bahwa kebaikan dia punya motivasi, ingin dihargai, ingin mencapai kepuasan dirinya sendiri, ingin terhormat. Saudara, inilah hal-hal motivasi yang tersembunyi yang kita tidak pernah tahu, bahwa sesungguhnya dia tidak sesuai dengan kebenaran.
Sesungguhnya dia tidak hidup menyenangkan hati Bapa, tetapi dia hanya hidup untuk menyenangkan dirinya sendiri. Hati-hati saudara. Kelihatannya baik, kelihatannya dia menyerupai seperti gandum, tetapi sebenarnya dia punya motivasi yang tidak baik. Kita tidak pernah tahu hal seperti ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahkan, tidak sedikit manusia yang menabur di dalam kehidupan ini. Dia punya harapan agar dia menerima balasan. Dia bisa menuai. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bekerja berproduksi dengan maksimal, banyak orang berusaha untuk menabur. Tetapi di dalam pikirannya dia berusaha untuk menabur supaya dia bisa menuaikan hasil. Saudara bisa bayangkan, bahkan dia menggunakan ayat firman Tuhan untuk membela dirinya, membela apa yang dia lakukannya. Seperti yang terambil dalam 2 Korintus 9 ayat 6-8, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak orang mengambil ayat ini bahwa dia ketika dia menabur sedikit, maka dia akan menuai sedikit. Dia menabur banyak, dia akan menuai banyak. Saudara, berapa banyak orang yang berharap mungkin datang ke gereja, dia berusaha menabur dengan dia memberikan persembahan. Taruhlah dia memberikan persembahan sebesar 100.000. Bahkan dia menggunakan firman Tuhan, bisa mengharapkan balasan 20, 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Taruhlah kita mengharapkan balasan 100 kali lipat ganda. Kita menabur 100.000, kita mengharapkan 100 kali lipat ganda. Berapa juta yang kita terima? Ketika firman Tuhan jelas dikatakan dari 2 Korintus ini, dikatakan memberi menurut kerelaan hatinya. Apakah orang seperti ini rela ketika dia memberi? Saya yakin tidak, saudara. Karena kalau dia tidak mendapat balasan seperti yang diharapkan 100 kali lipat ganda, 100.000 dia mendapatkan 100 kali lipat ganda, berarti dia harus menerima 100 kali lipat dari yang dia taburkan sebesar 100.000 tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau dia tidak mendapatkan seperti yang dia harapkan, dia akan kesal. Dia akan marah. Berarti dia tidak rela untuk menabur. Berbicara menabur di sini jelas sudah dijelaskan bahwa benih yang baik itu berasal dari Bapa. Ketika kita menabur benih yang baik, menabur bukan dalam daging, tapi menabur dalam roh, berarti hidup kita harus menabur kebaikan, kebajikan yang Bapa ajarkan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau orang menaburkan duit dengan mengharapkan balasan seperti ini, berapa banyak saudara? Mungkin saudara salah satunya. Kita mengharapkan balasan dari apa yang kita tabur dengan kita memberikan uang. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lalu kalau kita memberikan 100.000, kita mengharapkan 100 kali lipat, berarti kita sama saja menjadikan Tuhan sebagai bandar judi. Bisa saudara bayangkan, kita menabur 100.000, kita mengharapkan menerima 100 kali lipat. Sama saja kita menjadikan Tuhan sebagai bandar judi. Kita supaya mendapatkan hasilnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perlu kita sadari, konsep ini yang harus kita rubah. Menabur di sini bukan hanya kita berpikir menabur uang lalu kita menerima balasan. Kalau orang yang rela, dia tidak pernah memikirkan balasannya berkali lipat. Dia melakukannya karena untuk Tuhan. Dia melakukannya karena untuk bagaimana dia membalas dan dia memberikan kewajibannya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemahaman seperti ini yang harus kita rubah. Jangan lagi kita berusaha untuk, kita mau produktif, kita menabur. Tidak, saudara. Kita produktif dan menjaga hidup kita supaya maksimal. Kita benar-benar menaburkan kebaikan di dalam kehidupan kita terhadap lingkungan kita yang sudah memang benar-benar jahat. Ingat, tadi berbicara ilalang yang ada sekitar kita. Begitu banyak lingkungan kita yang jahat dan dunia ini semakin lama semakin jahat. Justru kita harus bisa belajar bagaimana menabur kebaikan sehingga hidup kita bisa benar-benar taat. Ketika saudara dihina, ketika saudara difitnahkan yang jahat, ketika saudara direndahkan, ketika saudara tidak dianggap, saudara belajar dengan rela hati, ya sudah, biarkan Bapa di surga yang dimuliakan. Biar hanya nama Yesus Kristus saja yang ditinggikan, tapi kita belajar terus untuk merendahkan diri kita di hadapannya. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca firman Tuhan ini jelas dikatakan bahwa sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kalau kita memberi dengan sukacita dan Bapak tahu, berarti kita tidak pernah memikirkan balasan. Kita tidak pernah punya motivasi untuk dihargai orang.
Berapa banyak orang mungkin menyumbang gereja, tapi dia mau namanya terpampang. Berapa banyak orang menyumbang gereja, tetapi dia mau mengatur gereja tersebut sesuai dengan kehendaknya. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apakah ini yang Bapak inginkan? Bukan. Justru yang Bapak inginkan adalah ketika saudara disakiti, ketika saudara dihina, ketika saudara tidak diperlakukan dengan baik, justru saudara harus bisa memberikan yang terbaik, yaitu tetap biarlah nama Tuhan yang ditinggikan. Saudara tidak membalas dendam dan tidak punya motivasi apapun. Mari saudara, hidup kita maksimal menabur kebaikan terus dalam kehidupan ini. Mulai hari ini, hiduplah maksimal dan produktif bagi kerajaan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Salam transformasi.